Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fafin Raffi Laftianto, NIM 1822306 dari jurusan Sistem dan Teknologi Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara saya mengerjakan soal ujian tengah semester Sistem Multimedia, dan bagaimana cara saya menemukan jawaban-jawabannya. Oke, mungkin langsung saja. Oke, sebelum kita masuk ke dalam soal, saya ingin menjelaskan bagaimana overview atau daftar isi yang akan saya jelaskan pada presentasi kali ini. Saya akan menjelaskan dengan pola soal jawaban soal jawaban soal jawaban sehingga selang-seling. Oke, mungkin langsung saja. Untuk persoalan yang pertama di sini ada soal Andi membeli TV dengan layar OLED 4K. Jika TV tersebut menggunakan subsampling 4:2:0, berapa bitrate yang diperlukan supaya layar dapat menampilkan video dengan refresh rate 60 fps? Jelaskan jawaban Anda, dan jika ada data yang kurang lengkap, silakan ambil asumsi. Oke, di sini merupakan bagian bagaimana cara saya menjawabnya. Pertama-tama kita perlu melakukan analisis atribut terlebih dahulu. Yang pertama itu kita bisa analisis dari resolusi TV-nya dulu. Kan dikasih tahu itu ada resolusi TV 4K. Di sini kita bisa berasumsi bahwa ukuran pixel minimum pada TV 4K itu adalah 3840 kali 2160 pixel. Untuk refresh rate yang diinginkannya seperti pada soal tadi 60 frame per second. Dan yang berikutnya ada asumsi lagi, TV OLED 4K itu umumnya menggunakan sistem 8 bit per channel, yaitu 8 pada merah, 8 pada hijau, dan 8 bit pada biru. Itu RGB-nya ya. Sehingga 8 tambah 8 tambah 8 hasilnya 24 bit per pixel. Namun, itu belum di-apply dengan chroma subsampling yang kita harus lakukan, yaitu chroma subsampling 4:2:0. Nah, kemudian yang dicari adalah bitrate yang dibutuhkan supaya layar dapat menampilkan video dengan refresh rate 60 fps. Untuk mencari bitrate-nya di sini ada rumusnya, yaitu bitrate sama dengan resolusi dikali refresh rate dikali bit per pixel. Nah, karena bit per pixelnya kita belum temukan yang hasil subsampling 4:2:0-nya, kita perlu cari terlebih dahulu nih. Oke, berikutnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mencari bit per pixel dari untuk layar yang hasil chroma subsampling 4:2:0. Jadi subsampling itu apa sih? Subsampling ini adalah semacam supaya kita pengolahan data atau pengiriman data warna, informasi warna itu dikirim dengan data yang lebih rendah. Mengapa kita perlu melakukan subsampling pada chroma ini? Itu karena mata manusia itu lebih peka terhadap luminance. Luminance itu di sini Y itu adalah kayak terang atau gelapnya suatu gambar. Cerah atau terang gelapnya. Oke, kalau yang si CB adalah chrominance blue, kalau yang CR adalah chrominance red. Itu adalah berapa banyak perbedaan warna biru terhadap luminansi, sama berapa banyak perbedaan warna merah terhadap luminansi. Oke, berdasarkan subsampling yang 4:2:0, di sini kita bisa menggunakan gambaran 4 kali 2 pixel ya. Jadi di sini ada 8 blok, 4 kali 2, 4 ke samping, 2 ke bawah. Nah, dalam sebuah blok berukuran 4 kali 2 ini, kalau kita menggunakan chroma subsampling 4:2:0, tandanya luminance-nya itu full, berarti dia kecerahannya itu terang gelapnya masih full ya, tidak ada penurunan. Sehingga ada 8 buah Y atau luminance, sehingga 8 kali 8 sama dengan 64 bit. Sedangkan untuk CB dan CR, dia satu blok itu sudah mengandung dua-duanya. Jadi di sini kan ada dua blok ya. CBCR satu di sebelah kiri, dan CBCR kedua itu yang di sebelah kanan, yang ini. Sehingga terdapat dua buah CB, sehingga 2 kali 8 sama dengan 16 bit. CR juga sama, chrominance rate-nya. 2 kali 8 sama dengan 16 bit. Sehingga total bit untuk 8 pixel, 8 blok ini ya, itu adalah 96 bit, 64 tambah 16 tambah 16. Sehingga bit per pixelnya itu 96 bit dibagi 8 pixel menjadi 12 bit per pixel. Tandanya terjadi penurunan warna sekitar 12 bit per pixel ya. Karena kan tadi kalau yang 4:4:4, maksudnya full, tidak pakai chroma subsampling 4:4:4, itu dia 24 bit per pixel. Sedangkan kalau 4:2:0, dia itu 12 bit per pixel. Sesuai karena apa? Karena kalau 4:4:4 berarti kan dia ada 12 bagian. Sedangkan kalau 4:2:0 dia ada 6 doang. Sedangkan 6/12 itu berarti 0,5. Berarti dia akan setengahnya dari yang 4:4:4. Di sini 12 bit per pixel. Setelah kita menemukan bit per pixelnya, pada akhirnya kita bisa menghitung bitrate yang dibutuhkan supaya layar TV dapat menampilkan video dengan refresh rate 60 fps. Di sini balik menggunakan rumus yang tadi, resolusi dikali refresh rate dikali bit, jadi 3840 dikali 2160, itu resolusinya, pixel per frame ya.
terus dikali refresh rate-nya 60 frame per second, dan bit per pixelnya yang tadi kita temuin itu 12. Sehingga kita dapatkan 5.971.968.000 bit per second, yang kemudian bisa kita ubah ke gigabit per second supaya mudah dibaca menjadi 5,972 gigabit per second. Maka bitrate yang diperlukan supaya layar TV dapat menampilkan video dengan refresh rate 60 fps adalah sebesar 5,972 gigabit per second. Oke, berikutnya kita akan masuk ke persoalan nomor 2. Di sini buatlah data string yang berisi 5 karakter pertama nama depan Anda, ditambah dengan karakter strip STI, strip STEI, strip ITB, yang akan dikompresi menggunakan algoritma Huffman coding. Contohnya di sini nama mahasiswanya Huffman Dewantara, berarti stringnya hanya HUFFM, 5 karakter, strip STI, strip STEI, strip ITB. Ini adalah tabel yang diberikan pada soal. Ada karakter sama frekuensinya. Ini adalah turunan soal-soalnya. Turunan dari soalnya ada 10 subsoal. Mungkin tidak akan saya bacakan, namun saya akan bacakan sambil saya menjelaskan jawaban saya. Di sini yang pertama, kita untuk kasus saya, string yang terbentuk itu akan Favia, karena nama saya Favian, jadi 5 karakternya itu FAVIA. Strip STI, strip STEI, strip ITB, di mana totalnya itu ada 18 karakter. Sehingga storage yang digunakan sebelum kita melakukan Huffman coding itu dibutuhkan 144 bit. Nah, berikutnya, supaya mudah menggunakan tabel frekuensinya, saya melakukan run length encoding dulu atau RLE. Jadi kita mencatat frekuensi kemunculan karakter pada string ini. Di sini ada 1F, 2A, 1V, 4I, 3 strip, 2S, 3T, 1E, 1B. Sesuai dengan yang di string yang atas ya. Setelah itu, baru saya pindahkan ke dalam tabel frekuensi karakter dari string yang terbentuk. Di sini juga sama ya, karakter sama frekuensi. Karakternya F1, A-nya muncul 2 kali, V-nya muncul 1 kali, 4 kali, strip 3 kali, S 2 kali, T 3 kali, E 1 kali, B 1 kali. Di sini juga ada data-data yang lain, namun akan saya jelaskan nanti. Berikutnya di sini kita akan masuk ke sub soal nomor 2, di mana saya diperintahkan untuk membuat Huffman tree berdasarkan tabel frekuensi di atas. Berdasarkan tabel frekuensi yang tadi kita buat, sisi kiri ini, kita bisa membuat Huffman tree-nya. Bagaimana cara saya membuatnya? Di sini saya urutkan karakter per karakter dengan frekuensi dari yang terbesar ke terkecil, dari atas ke bawah. Jadi pada awalnya I itu ada di paling atas ya. Nanti akan saya jelaskan. Oke, di sini awalnya ada I, T, strip, S, A, F, V, E, dan B. Nah, kita akan menggabungkan huruf-huruf dengan atau karakter dengan frekuensi terkecil terlebih dahulu. Di sini yang pertama itu ada F dan V, dia kan 1 dan 1. Bisa digabung jadi FV itu frekuensinya 2, B dan E bisa digabung jadi BE frekuensinya 2. Setelah itu, karena S sama A juga 2, maka kita bisa gabungkan masing-masing ini jadi 4-4 ya. Jadi FV dengan BE jadi BEFV itu 4 frekuensinya. Sedangkan A dengan S dia 4 juga frekuensinya. Setelah itu tersisa 3 kan, I, T, dan strip. Supaya terasa rata nantinya, saya pikir lebih bagus apabila I dipindahkan ke bawah. Sehingga I dijumlahkan dengan BFV jadi BFIV itu frekuensinya 8. Sedangkan yang atas ini AS digabung dengan strip. Jadi AS strip itu 7. Nah, terakhir kan ada T. Karena AS strip ini frekuensinya 7, sedangkan BFIV frekuensinya 8, jadi T lebih cocok dijumlahkan dengan AS strip, sehingga jadi AST strip itu frekuensinya 10. Dan terakhir kita bisa menggabungkan dua blok yang besar ini jadi keseluruhan karakter yang digunakan ABE, FIS, TV strip itu frekuensinya 18. Setelah itu kita akan menaruh angka biner 0 dan 1 pada setiap garis-garis tree-nya ini. Di sini saya menggunakan pola di mana 0 itu akan yang mengarah ke atas, sedangkan 1 itu yang mengarah ke bawah. Jadi di sini ke atas ya, kita bacain dari kanan ke kiri. Dari yang blok paling besar ini kita 0, terus 0, dibagi-bagi. Oke. Setelah dengan Huffman coding ini, kita bisa mengetahui bahwa sebanyak 89 bit pada penyimpanan lebih efektif dibandingkan sebelum menggunakan Huffman coding. 55 bit itu dari sini ya. Jadi kita sekarang bisa masuk ke sub soal nomor 3. Tentukan kode biner Huffman untuk masing-masing karakter. Di sini saya akan contohkan saja, misalnya di sini ada karakter F. Kenapa di sini kodenya 1000? Karena F ada di tengah sini. Dia aksesnya dari di sini 1, dia masuk ke 0, masuk ke 0, masuk ke 0. Sehingga apabila dibaca menjadi 1000. Sedangkan untuk karakter dengan frekuensi yang lebih tinggi, biasanya kodenya itu lebih pendek. Contohnya yang I, dia hanya 11 saja. Kita bisa lihat di sini, I itu paling bawah ya. Jadi bacanya cuma 1 udah ketemu.
Sehingga, si panjang kode dengan frekuensi kemunculan karakter itu berbanding terbalik. Setelah kita menemukan kodenya ini, kita bisa jabarkan panjang kode masing-masing karakter, kemudian dikalikan dengan frekuensinya untuk menemukan jumlah bitnya. Setelah sudah, nah di sini kita bisa jumlahkan sisi kanan, itu totalnya ternyata hanya membutuhkan 55 bit untuk penyimpanan setelah kita menggunakan happen coding, sehingga jauh lebih efektif ya penyimpanannya. Oke, kita bisa langsung lanjut ke subsoal nomor 4, itu pertanyaannya, hitung rata-rata panjang bit dari hasil pengkodean. Untuk mencari rata-rata panjang bit dari hasil pengkodean, kita bisa menggunakan jumlah bit hasil kompresi dibagi dengan jumlah karakter yang digunakan. Dari yang kita ketahui tadi, jumlah bit hasil kompresi itu di sini 55 bit ya. Sedangkan jumlah karakter yang digunakan adalah 18 karakter. Sehingga di sini rata-rata panjang bitnya itu 3,06. Berikutnya, untuk soal nomor 5, itu ada hitung ukuran total bit dari hasil kompresi jika string asli terdiri dari 1000 karakter yang distribusinya sesuai dengan frekuensi pada tabel. Karena distribusi frekuensinya sama dengan yang tabel tadi, kita bisa menggunakan hasil rata-rata panjang bit dari hasil pengkodean yang 3,06 tadi di soal nomor 4. Lalu dikalikan dengan panjang string karakternya. Di sini kan 1000 karakter. Jadi 1000 dikali 3,06 jadi 3060 bit. Berikutnya, di sini subsoal nomor 6 itu bahas tentang hitung rasio kompresi jika setiap karakter dalam representasi asli disimpan dengan 8 bit. Di sini karena kita tidak diberikan keterangan jelas, setiap karakternya ini karakter yang awal, yang 18 karakter atau yang 1000 karakter, sehingga saya menggunakan dua asumsi. Apabila jika karakter awalnya itu 18 karakter saja, maka rasio kompresinya itu bisa dari 18 karakter dikali 8, itu yang perhitungan ini yang atas tadi pertama, yang hasilnya 144 bit, dibagi dengan jumlah bit hasil kompresinya, di sini 55 bit. Jadi 144 dibagi 55 jadi 2,618. Lalu yang kedua di sini apabila jika karakternya itu awalnya 1000 karakter, sama juga ya rasio kompresinya, jadi 1000 karakter dikali 8 bit, yang total bit tadi di subsoal nomor 5, lalu dibagi dengan maaf, salah, maksud saya 1000 dikali 8, itu adalah total bit apabila kita tidak menggunakan happen coding, lalu 3060 bit apabila menggunakan happen coding. Sehingga di sini ditemukan hasil jawaban rasio kompresinya itu 2,614. Keduanya memang mirip ya, hanya beda angka ketiga di belakang koma. Sehingga cukup identik. Oke, berikutnya kita akan masuk ke subsoal nomor 7, di mana ditanyakan, jelaskan keuntungan dan keterbatasan happen coding dalam kompresi file multimedia. Oke, jadi untuk keuntungan happen coding dalam kompresi file multimedia ini ada 3 yang terutama ya. Yang pertama itu efektif untuk data dengan distribusi frekuensi yang tidak merata. Kenapa demikian? Karena seperti yang dapat kita lihat tadi itu, contohnya ya di sini, frekuensi yang paling sering muncul kan di sini huruf I ya. Dia itu bisa kodenya lebih pendek, sehingga dia efektif apabila distribusi frekuensinya itu tidak merata. Lalu waktu komputasinya juga relatif cepat untuk encoding dan decoding, karena algoritmanya sederhana ya. Lalu juga merupakan kompresi lossless sehingga data asli dapat dipulihkan 100% setelah dekompresi. Namun, happen coding juga memiliki keterbatasan, diantaranya kurang efisien untuk data dengan frekuensi hampir merata. Jadi bayangkan saja apabila data tabel tadi ini frekuensinya 1 semua. Nah, itu kemungkinan besar nanti kodenya itu tidak akan ada yang terlalu efektif. Bisa jadi semuanya 4, panjang kodenya 4 gitu. Jadi nggak seefektif apabila frekuensinya itu tidak merata. Lalu berikutnya, struktur pohon Huffman itu harus disimpan bersama hasil kompresi, dan juga harus diperbarui secara terus-menerus setiap kali terjadi perubahan pada multimedia. Jadi apabila pada multimedianya terjadi perubahan, kan berarti frekuensi si karakternya juga berubah-ubah, sehingga kita perlu mengupdate terus si pohon Huffman-nya, sehingga itu kurang efektif ya. Lalu yang terakhir ada lossless. Karena lossless, jadi Huffman itu tidak bisa membuang informasi yang tidak penting seperti pada teknik lossy. Jadi ukuran sebelum dan sesudah Huffman coding itu tidak berbeda jauh. Berbeda dengan apabila kita menggunakan teknik lossy ya. Misalnya kita nge-zip gitu kan, itu biasanya jadi langsung lebih kecil gitu. Gitu. Jadi intinya kalau Huffman coding ini adalah algoritma yang cocok untuk kompresi file multimedia yang sifatnya statik dan tidak banyak perubahan serta memiliki frekuensi yang tidak merata gitu. Lalu di sini subsoal nomor 8 ditanyakan tentukan hasil encoding dari hasil string tersebut. Di sini langsung saja saya convert satu-satu ya. Untuk F itu 1000, A itu 0111, V itu 1001, I-nya 11, A-nya juga lagi tadi ya udah
0111, stripnya 010, S-nya 0110, T-nya 00, I-nya 11, stripnya 010, S-nya 0110, T-nya 00, E 1010, I-nya I11, stripnya 010, I-nya lagi itu 11, T-nya 00, B-nya 1011. Sehingga nantinya itu kalau misalnya kita baca bisa kok kita tarik lagi jadi F Favia strip STI strip STEI strip ITB gitu. Soal yang ke-9 kita diminta untuk menjelaskan bagaimana tahapan decoding dari string tersebut. Setelah kita mendapatkan string yang tadi, yang hasil jawaban subsoal nomor 8, kita bisa melakukan decoding dari string tersebut untuk mendapatkan hasil seperti sebagaimana mulanya. Karena ini teknik yang lossless ya. Jadi kita bisa mengkonvert kembali sebuah string yang sudah di encoding, lalu di decoding mendapatkan hasil string seperti semula sedia kala. Gitu. Di sini saya copy paste aja, cuma di sini nggak pakai spasi. Nah, bagaimana proses melakukan decoding stringnya? Kalau untuk half encoding, jadi di sini kita bisa menggunakan lookup table. Kita itu mendefinisikan dulu karakter apa memiliki kode apa. Di sini contohnya kalau F itu 1000, A itu 0111, V 1001 dan sebagainya dan seterusnya. Nah, setelah itu kita bisa melakukan membaca bit satu persatu dari kiri. Nah, contohnya nih untuk huruf pertama, kan kita bisa ambil angka pertama itu 1. Kalau misalnya bit 1 di tabel kan nggak ada kemana-mana ya. Berarti kita ambil bit keduanya 0. Kalau 10 juga masih belum ada. Lanjut lagi 100, kita cek di tabel juga masih belum ada. Nah, habis itu kita ketemuin 1000. Kita lihat di lookup tabel ternyata ada huruf F sama dengan huruf F. Maka kita bisa menyimpulkan bahwa huruf pertamanya itu pasti F. Setelah itu kita bisa lanjut misalnya 0 kan tidak ada, 01 juga tidak ada, 011 juga belum ada. Adanya ketika 0111 itu huruf A. Dan begitu terus untuk setiap angka sampai si string yang ingin di decoding ini habis. Di sini saya udah jabarkan proses satu-satu ya. Misalnya kalau 1000 tadi jadi F, 0111 jadi A, 1001 jadi V, 11 doang itu jadi I, terus 10111 jadi A, 010 jadi strip, dan seterusnya. Sehingga untuk subsoal nomor 10 ditanyakan, tentukan hasil decoding dari hasil string tersebut. Di sini kita bisa mendapatkan bahwa hasilnya adalah seperti pada soal yang pertama itu Favia strip STI, strip STEI, strip ITB. Sama dengan yang ada pada soal yang diinginkan ya. 5 karakter huruf pertama, strip STEI, strip STEI, strip ITB. Dengan total 18 karakter. Sesuai. Oke, yang terakhir di sini kita bertemu dengan soal nomor 3, di mana diketahui tangga nada C mayor dengan list dari Do sampai Do aksen. Itu ada frekuensi masing-masing ya, bisa dibaca saja di sini. Itu mereka memiliki dua mode sampling. Yang pertama itu mode A itu 800 Hz dan yang kedua itu mode B itu 1000 Hz. Nah, di sini pertanyaannya untuk setiap nada tentukan apakah terjadi aliasing di mode A dan B. Kita bisa langsung aja lihat di sini. Untuk yang bagian pertama, kita perlu menentukan Nyquist rate terlebih dahulu dari mode A dan mode B. Mode A itu kan frekuensi samplingnya 800 Hz. Maka frekuensi Nyquist-nya itu dia dari frekuensi sampling dibagi 2. Sehingga 800 dibagi 2 itu hasilnya 400 Hz. Sama demikian juga untuk mode B, di mana frekuensi samplingnya dia 1000 Hz. Jadi ketika dibagi 2, dia akan menjadi 500 Hz. Oke, ini adalah frekuensi Nyquist-nya. Akan kita jadikan patokan apakah suatu nada itu terjadi aliasing atau tidak pada mode tersebut. Nah, di sini kita bisa lihat pada tabel ya. Untuk Do sampai Sol, dia itu frekuensinya masih kurang dari 400 ya. Jadi tidak melebihi frekuensi Nyquist yang 400 sama 500, sehingga dia tidak terjadi aliasing. Mulai dari La itu kan frekuensinya 440 Hz. Dia memang masih lebih rendah dari yang mode B, 500 Hz kan. Tetapi dia lebih tinggi dari yang mode A, 400 Hz. Apabila kita menemukannya seperti ini, maka kita bisa tentukan bahwa dia itu memang terjadi aliasing. Dan kita bisa tentukan juga frekuensi aliasing dari si La pada mode A ini berapa. Caranya dengan mengurangi La frekuensinya yang awalnya 440 Hz dengan frekuensi samplingnya. Misalkan di sini 440 dikurangi dengan 1000. Hasilnya kan memang negatif 360.
Maaf, maksud saya yang mode A, 440 Hz dikurangi dengan 800 sehingga dia hasilnya negatif 360. Nah, namun diabsolutkan sehingga hasilnya jadi 360 Hz. Oke, untuk yang nada C juga sama, karena dia masih kurang dari 500, dia belum aliasing di mode B, tapi aliasing di mode A, tentu saja. Caranya juga sama, 493,88 dikurangi 800, lalu diabsolutkan, nanti hasilnya 306,12 Hz. Sedangkan untuk do yang nada tinggi, do aksen, di sini frekuensinya dia 523,25 Hz. Sehingga dia akan terjadi aliasing pada kedua mode A dan mode B. Karena dia melebihi 400 dan juga melebihi 500. Cara menghitung frekuensi aliasingnya juga sama. 523,25 dikurangi dengan 800 ditemukan, nanti diabsolutkan jadi 276,75 Hz. Untuk yang mode B, jadi 523,25 dikurangi 1000, jadi 476,75 Hz. Nah, sehingga di sini dapat kita ketahui bahwa aliasing terjadi pada nada La, Si, sama Do aksen atau Do tinggi untuk mode A, sedangkan pada metode mode B, itu yang terjadi aliasing hanya pada Do aksen atau Do nada tinggi. Oke, untuk pertanyaan nomor 2 di sini kita diminta untuk menjelaskan secara musikal apa yang terjadi ketika terjadi aliasing, demokan pada program Python atau MATLAB. Apakah nada yang dihasilkan masih sama? Apakah ada akibatnya untuk musisi atau pengguna? Dan putar contoh hasil audio dengan dua mode sampling rate pada nada La sama dengan 440 Hz dan jelaskan apa yang terjadi. Oke, di sini. Jadi apa sih yang terjadi pada ketika suatu nada itu terjadi aliasing? Jadi apabila suatu nada itu melebihi frekuensi Nyquist itu kayak batas atas sih gitu. Misalnya melebihi Nyquist, berarti ada bagian dari nada tersebut yang tidak bisa masuk gitu setelah kompresi atau didengarkan. Jadi terjadi aliasing, ada penurunan nada di situ. Jadi apabila pertanyaannya apakah nada masih sama, jawabannya tidak, karena nada hasil aliasing akan selalu terdengar lebih rendah dibandingkan nada pada frekuensi normalnya. Hal ini terjadi karena frekuensi hasil aliasing itu adalah frekuensi biasa yang dibalik, maksudnya pakai absolut ya, setelah dikurangkan dengan frekuensi sampling, dengan atau melalui Nyquist tadi. Jadi yang tadi ya, apabila si frekuensi awalnya itu lebih dari frekuensi Nyquist, maka kita bisa menentukan frekuensi barunya atau frekuensi aliasing dengan cara mengabsolutkan selisih dari frekuensi awal dengan frekuensi samplingnya. Gitu. Lalu yang kedua ada pertanyaan, apa akibatnya untuk musisi atau pengguna? Jadi apabila nada yang dimainkan musisi atau pengguna mengalami aliasing, maka nada yang dihasilkan mungkin saja off tune atau false, sehingga suara yang didengar mungkin kayak terasa kurang nyaman atau tidak enak didengar gitu ya, terasa salah nada dan tidak sebagaimana mestinya nadanya dimainkan gitu. Sehingga mungkin kalau musik bisa jadi agak kacau gitu ya nadanya ya, karena terjadi penurunan tadi aliasing. Nah, oke, untuk yang C, saya diminta untuk memutar contoh hasil audio dengan dua mode sampling rate pada nada La yang frekuensinya 440 Hz dan jelaskan apa yang terjadi. Oke, di sini saya sudah siapkan dua audio. Yang pertama itu yang mode B dulu ya, 1000 Hz. Kenapa? Karena pada nada La itu tidak terjadi aliasing untuk yang si mode B. Seperti ini suaranya. Nah, oke. Sedangkan untuk yang mode A, dia kan 800 Hz sehingga terjadi aliasing, seperti ini suaranya. Nah, seperti yang dapat dengar, nada La pada mode A akan terdengar lebih rendah dibandingkan nada La pada mode B. Hal ini dikarenakan pada nada La yang mode A itu terjadi aliasing sehingga frekuensinya turun menjadi 360 Hz. Yang awalnya 440 turun jadi 360 kan jelas ya. Jadi kayak terjadi penurunan gitu. Di situ ada nada yang seharusnya tinggi, dia malah jadi kekompres jadi turun gitu, jadi 360. Sedangkan nada La pada mode B memiliki frekuensi yang normal. Jadi itu suara La yang sebagaimana mestinya itu seperti yang di mode B tadi, cukup tinggi. Karena tidak terkena aliasing. Alias si 440 itu masih lebih rendah dari frekuensi Nyquist-nya. Kan dia 500 Hz ya. Ini hanya rumus saja, saya taruh di sisi kanan bawah. Hanya pengulangan, jika F lebih dari frekuensi sampling bagi 2, maka frekuensi aliasing sama dengan absolut dari selisih frekuensi dikurangi frekuensi sampling. Oke, ini adalah kode program Python yang saya gunakan untuk menghasilkan suara pada slide sebelumnya. Di sini saya menggunakan import biasa matplotlib.pyplot.splt from skippy.io.webfile import write. Jadi di sini pakai write biar bisa nge-save.
Di sini duration-nya saya bikin 5 tadi ya. Frekuensinya awalnya 440 Hz. Frekuensi samplingnya ada 2, yang A itu 800, yang B itu 1000. Dan di sini dia bikin sinyalnya langsung pakai SYN ya. Ini rumusnya udah dari sananya. 2 dikali 6 pi yang dikali pi dikali frekuensinya 440 dikali dengan ini periode si A-nya. Bisa dicari. Yang B juga sama. Yang membedakan hanya frekuensi si B-nya ini aja sih. Nah, itu nanti hasilnya di-save jadi la underscore mode underscore a dot wave sama la underscore mode underscore b dot wave yang dapat didengar seperti pada slide sebelumnya. Oke, yang terakhir di sini saya bonus saja menambahkan 2 buah apa ya, grafik yang menunjukkan amplitudo nada la pada mode A dan mode B. Jadi kalau misalnya dia yang tidak terkena aliasing, yang seperti pada mode B ini, kita bisa lihat ya, dia dari kiri ke kanan tuh kelihatannya rapet dan stabil, ada polanya gitu, kelihatan gitu-gitu aja. Amplitudenya jelas juga, maksudnya apa ya, bukan rata sih, tapi stabil sih emang benar. Nah, dibandingkan dengan yang mode A yang di atas ini, dia kan terlihat agak kacau ya. Contohnya yang di sini nih, antara 0,00 sama 0,02, dia ada kayak nekuk nggak enak gitu. Itu random ya, maksudnya terjadi aliasing di sisi itu, jadi ada penurunan nada, sehingga dia tuh kayak kelihatan lebih renggang juga gitu kan. Itu tandanya apa yang terjadi ketika suatu nada itu terkena aliasing. Jadi ada penurunan nada, frekuensinya biasanya lebih rendah daripada frekuensi originalnya. Sehingga nada yang dimainkan itu tidak sesuai sebagaimana mestinya. Oke, mungkin cukup dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.